Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan daring atau online kita kelas 6C SD Negeri 018 Tarakan. Hari ini hari Rabu tanggal 1 bulan April 2020. Waktu menunjukkan pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan hari ini kabar anak-anakku semua yang berada di dalam rumah dalam senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini topik materi yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan mengenai matahari sebagai pusat tata surya. Anak-anak bisa melihat dipandu di buku siswa halaman 53. Selain materi utama mengenai matahari sebagai pusat tata surya, materi tambahan atau pendukung nanti mengenai materi virus corona yang sampai sekarang ini juga masih menimpa negara kita khususnya, dan mudah-mudahan Allah akan segera atau tidak membiarkan virus ini terus berlangsung, karena sebentar lagi akan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyuk. Baik anak-anakku, sebentar akan Bapak sharekan materi yang bisa kalian lihat di tampilan utama di aplikasi Webex di halaman handphone rumah masing-masing. Sebentar Bapak sharekan. Sebentar, Bapak atur dulu. Ya. Di halaman utama aplikasi Webex di handphone kalian masing-masing sudah terlihat tampilan materi yang akan Bapak bagikan. Bapak perbesar dulu. Benar, masih proses. Jika nanti ada pertanyaan, silakan dicatat atau diingat baik-baik pada saat diskusi. Nanti silakan ditanyakan, bisa langsung sampaikan pertanyaannya atau dengan memberikan pertanyaan di kolom chat. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran daring atau online pada kesempatan hari ini masih tema 9, menjelajah angkasa luar. Dengan materi hari ini yang akan kita bahas adalah matahari pusat sistem tata surya. Baik anak-anakku, kalau kalian perhatikan di tampilan handphone masing-masing, terlihat beberapa manfaat dari energi matahari. Kita tahu, matahari itu adalah sumber energi utama di tata surya kita. Dan manfaat matahari sudah pernah kita diskusikan pada tema sebelumnya, atau kalau tidak salah pada di tingkat kelas 4. Untuk mengingatkan kembali dari manfaat energi matahari sebelum kita lanjut ke materi pokok, perhatikan video berikut. Oh maaf, putus. Ya sebentar ya.
Demikian tadi anak-anak beberapa contoh manfaat dari energi matahari. Ada manfaat pertama, kita lihat energi matahari. Kita sering tahu energi matahari itu bisa sebagai sumber pembangkit energi listrik, sel surya ya. Kalau kita sering perhatikan di beberapa tempat di Kota Tarakan itu ada sel surya dipasang untuk sebagai penghasil energi listrik. Dan manfaat kedua tadi dijelaskan juga bahwa energi matahari ternyata sangat bagus. Jadi vitamin D di dalam kulit kita itu diaktifkan melalui cahaya matahari. Dan apalagi dengan adanya virus corona ini sangat bagus sekitar jam 10 untuk bagus untuk kulit kita, vitamin D. Dan manfaat ketiga tadi dijelaskan juga. Sebentar. Ada masalah. Sebentar ya anak-anakku ya. Maaf terhambat. Tadi ada sedikit aplikasi yang mengganggu tampilan PowerPoint Bapak. Baik, Bapak akan lanjutkan. Bapak kembali akan atur dulu settingannya. Ya. Mudah-mudahan tampilan yang sudah Bapak sharekan ini sudah terlihat jelas. Bapak lanjutkan, tadi ada beberapa contoh. Ada aplikasi yang mengganggu. Baik. Bentar ya. Ya. Baik. Bapak lanjutkan. Jadi ini beberapa contoh manfaat dari energi matahari: membantu proses fotosintesis, ada membantu proses pembuatan garam, dan satunya mengeringkan benda-benda yang basah. Iklan selalu keluar ini, ada apa ini ya? Baik anak-anak, Bapak lanjutkan. Materi yang akan kita pelajari, kompetensi yang harus kalian pahami adalah menjelaskan sistem tata surya dan apa karakteristik anggota tata surya. Untuk tata surya sendiri serta ciri-ciri dari anggota tata surya sudah kita pelajari di pertemuan pertama pembelajaran daring. Cuma saat itu belum Bapak rekam. Pertemuan pertama tidak Bapak rekam sehingga harapannya kalian bisa mempelajari dari buku siswa masing-masing. Pada kesempatan ini kita tetap akan membicarakan tata surya, tetapi kita akan fokus pada matahari sebagai pusat tata surya. Baik, di tampilan terlihat ada gambar cahaya matahari, gambar matahari. Ada penjelasan beberapa hal. Di antaranya adalah matahari itu mempunyai lidah. Tapi jangan dibayangkan kayak seperti lidah manusia begitu. Tapi di sini adalah semacam semburan-semburan ya, atau lidah matahari. Nah, lidah matahari ini bisa menyembur hingga jutaan kilometer panjangnya. Suhu di permukaan 5.800. Suhu di permukaan matahari 5.800. Air mendidih saja 100 derajat. Ini 5.800, sangat sungguh luar biasa panasnya. Dan ada bintik-bintik matahari di daerah-daerah gelap, artinya yang terdapat bintik ini suhunya lebih rendah dibanding suhu permukaan yang 5.800 tadi. Untuk memperjelas mengenai matahari, sebentar Bapak akan bagikan video mengenai seperti apa matahari lapisan-lapisannya. Perhatikan video berikut. Lapisan-lapisan utama matahari. Matahari terdiri dari beragam gas,
terutama hidrogen. Batas di antara lapisan gas yang berbeda suhu dan kerapatan adalah tidak jelas. Namun demikian, 4 lapisan zat penyusun matahari dapat dikenali. Korona merupakan lapisan terluar dari atmosfer matahari. Terdiri dari partikel-partikel gas yang tersebar pada wilayah yang sangat luas, sehingga kerapatannya sangat rendah. Namun demikian, suhu partikel-partikel gas ini dapat mencapai 1,7 juta derajat Celcius. Kromosfer. Lapisan setelah korona adalah kromosfer, yang merupakan lapisan tengah atmosfer matahari. Tebalnya mencapai ribuan kilometer. Kadang-kadang, gas-gas di kromosfer tiba-tiba menyembur keluar sejauh 16.000 kilometer. Suhu rata-rata kromosfer adalah 27,8 ribu derajat Celcius. Fotosfer. Lapisan terdalam dari atmosfer matahari adalah fotosfer. Tebal fotosfer sekitar 550 km dan sering dianggap sebagai permukaan matahari. Suhu fotosfer sekitar 6.000 derajat Celcius. Bagian ini merupakan bagian dari matahari yang memberikan energi panas dan cahaya kepada kita. Inti. Bagian utama massa matahari dinamai inti. Di batas permukaan inti, yaitu di dekat fotosfer, suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius. Sementara di pusat inti, suhunya dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi ini dihasilkan oleh reaksi fusi hidrogen yang berubah menjadi gas helium. Dan perubahan ini membebaskan energi yang sangat besar. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai cahaya matahari. Kita lanjutkan. Jadi dalam video tadi kita tahu bahwa cahaya matahari itu sendiri memiliki lapisan-lapisan. Tadi dijelaskan ada apa aja tadi? Korona, kromosfer, fotosfer, dan inti matahari. Ada 4 lapisan dengan memiliki suhu yang berbeda-beda. Di buku siswa halaman 53 mengenai bacaan matahari, ini juga sudah Bapak siapkan slide atau tampilannya. Bapak akan jelaskan, jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Matahari merupakan salah satu, perhatikan ini, salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Kita sudah pelajari tentang tata surya kita, di mana tata surya kita beserta matahari di dalamnya, ini kita terdapat di galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti, ya, galaksi Bima Sakti. Nah, Bapak agak kesulitan menulis nih, galaksi Bima Sakti. Nah, artinya di galaksi itu kita beserta tata surya kita ada di situ. Artinya banyak bintang-bintang yang lain, Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa, jadi sangat besar, dan banyak sekali lidah api seperti yang yang terdapat dalam gambar atau video tadi. Di bagian luar banyak sekali seperti lidah-lidah menjulur gas-gas yang sifatnya panas tadi. Lidah api ini merupakan ledakan, ya, ledakan dan bisa mencapai kilometer dari permukaan ini. Dan suhu permukaan matahari sendiri tadi dijelaskan mencapai suhu 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di tata surya kita. Ya, kalau tadi di atas matahari itu adalah salah satu bintang tapi di galaksi. Tapi di tata surya kita yang terdiri atas 8 planet dan 1 bintang, matahari itu adalah satu-satunya bintang di tata surya kita. Tetapi kalau di galaksi ada banyak sekali, jutaan, mungkin miliaran di luar angkasa sana seperti matahari ini. Matahari ini adalah mengapa disebut bintang? Karena matahari itu disebut bintang karena matahari itu bisa menghasilkan panas dan cahayanya sendiri. Makanya disebut sebagai bintang.
panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan. Tadi di awal sudah kita simak baik-baik bahwa cahaya atau panasnya matahari ini memiliki banyak manfaat buat kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk di bumi juga terpengaruh. Jadi bisa menyebabkan kehidupan. Jika panasnya berkurang, maka bagian di dunia ini akan membeku. Nah, coba perhatikan anak-anak. Seandainya matahari panasnya berkurang, maka kehidupan bumi kita akan membeku, dan ini ya tentu tidak akan kehidupan. Dan sampai detik ini alhamdulillah matahari tetap masih memiliki panas yang tetap. Tetapi jika panasnya suatu saat akan bertambah, maka es kutub akan mencair dan tentu ini akan sangat berbahaya. Gelombang laut akan naik, bisa terjadi bencana. Gelombang tinggi dikarenakan kutub-kutub yang berbentuk es itu akan mencair. Matahari berukuran sangat besar. Jarak matahari hingga ke permukaannya, jadi jarak pusatnya, inti matahari tadi, sampai ke bagian luar permukaannya itu adalah 2 kali jarak bumi dengan bulan. Bayangkan kita dengan bulan aja cukup jauh, apalagi ini 2 kalinya. Jadi kurang lebih jarak inti matahari dengan permukaannya adalah 384.000 km. Intinya sangat panas, yaitu 15 juta ya. Inti matahari itu adalah 15 juta derajat Celcius. Sungguh-sungguh sangat panas. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya anak-anakku semua, berbicara mengenai matahari sebagai pusat tata surya, maka tentu ini akan mempengaruhi mengenai planet yang ada di dalamnya. Maka planet-planet yang terdapat di dalam tata surya kita dibedakan menjadi 2 golongan. Ini tentang pembagian planet anak-anakku ya. Yang pertama ada yang disebut dengan planet dalam. Yang pertama. Dan pembagian yang kedua atau kelompok planet kedua adalah planet luar. Jadi ada planet dalam, ada planet luar. Seperti apa pembagian 2 golongan ini? Perhatikan gambar berikut. Di buku siswa kalian juga bisa kalian amati. Ini matahari ya, ini matahari yang sebelah kiri. Ada 8 planet. Ada ini planet yang pertama adalah Merkurius. Ini ada Venus. Yang ketiga ada Bumi. Yang keempat ada planet Mars. Yang kelima ada Jupiter ini. Yang keenam ada Saturnus. Yang ketujuh ada Uranus. Dan yang kedelapan ada planet Neptunus. Jadi pembagian 2 golongan planet ini kita lihat. Ada yang disebut planet dalam. Planet dalam ini memiliki karakteristik bentuk dan ukuran yang hampir sama. Contoh, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. 4 planet yang dekat dengan matahari disebut planet dalam. Dan 4 planet keluar, berarti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, itu disebut sebagai planet luar. Lihat aja ukurannya juga mirip ya. Jadi planet dalam ini mirip nih. Ukurannya kurang lebih hampir ya berbeda dengan keempat planet luar ini berbeda. Dan pembatasnya kalau kita perhatikan, ini ada benda-benda langit lain. Ini ada pembatasnya. Ini yang disebut dengan sabuk asteroid. Ya, jadi ini ada benda-benda langit, batu-batu angkasa yang sangat banyak melingkar. Ini juga melingkari matahari. Ini disebut dengan sabuk asteroid. Ini pembagiannya. Jadi bisa dibilang sabuk asteroid inilah pembatas antara planet dalam dan planet luar. 4 planet pertama adalah planet dalam, 4 planet selanjutnya adalah planet luar. Itu penjelasan mengenai pembagian planet. Kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Nah,
Ini dijelaskan bahwa planet dalam adalah planet yang terdekat, ya. Planet yang dekat dengan matahari. Tadi ada Merkurius, Venus, Bumi, dan planet Mars. Selanjutnya ada planet luar. Tadi yang planet dalam ya, ini planet luar. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari, mencakup 4 planet dengan ukuran juga besar. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan ini dibatasi tadi yang Bapak jelaskan tadi, ada yang namanya sabuk asteroid. Ini pembatasnya tadi. Apa itu sabuk asteroid? Sabuk asteroid ini merupakan bongkahan-bongkahan batu angkasa. Ya, bisa dibilang ini adalah penyusun planet juga, tapi bongkahan, pecahan-pecahan. Ada gasnya, ada debunya, dan ada batu-batunya. Itu yang sabuk asteroid tadi. Selanjutnya, planet-planet dalam terdiri atas, jadi planet yang disebut dengan planet dalam ini terdiri atas batuan dan logam. Jadi karakteristik 4 planet tadi, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, itu terdiri atas bentuknya adalah bahannya adalah batuan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat karena wujudnya tadi batuan, maka mereka bergeraknya lambat, berat. Diameternya rata-rata kurang lebih 13.000 km. Karena mereka ukurannya kecil, mereka 4 planet pertama ini dianggap juga planet kecil. Sedangkan planet luar yang ukurannya besar-besar tapi wujudnya adalah gas. Nah, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu bahannya tersusun atas gas. Gasnya namanya hidrogen dan helium, anak-anakku. Empat planet yang termasuk planet luar ini seperti balon yang besar mengambang di ruang angkasa. Maka disebut 4 planet luar ini disebut sebagai planet gas raksasa. Planet ini memiliki diameter 48.000 karena besar tadi, beda dengan yang planet dalam hanya 13.000. Itulah perbedaan planet dalam dan planet luar. Untuk memahami penjelasan lebih lanjut mengenai matahari sebagai pusat tata surya, perhatikan video berikut. Oh, sepertinya tidak berfungsi. Ya. Baik, Bapak akan coba putarkan videonya karena tidak berfungsi. Matahari sebagai bintang. Oke, perhatikan video berikut anak-anakku ya.
Baik anak-anakku, eh, itu tadi penjelasan mengenai matahari sebagai bintang. Untuk selanjutnya, Bapak akan coba, tadi videonya terlihat enggak, Sabel? Halo Sabel, Ya. tadi videonya terlihat enggak, Sabel? Karena Video yang mana, Pak? yang matahari terlihat enggak? Enggak terlihat ya? Enggak, Pak. Yang, Oh ya sudah, yang enggak apa-apa. tentang corona tuh yang lapisan-lapisan matahari. Oh, berarti tadi enggak sempat tershare ya? Bapak Nggak putar ada, ulang Pak. ya. Sebentar. Yang gambar matahari ada, oh mungkin enggak terlihat ya karena tadi kepencet. Bentar, Bapak coba. Bentar ya. Ya. Ini videonya terlihat, Sabel? Iya, demikian tadi anak-anakku ya tentang
cahaya matahari. Selanjutnya sebagai materi terakhir, materi tentang virus corona yang masih faktual menjadi pembincangan saat ini. Kita mendengar banyak di berita mengenai social distancing ya anak-anak. Apa itu social distancing? Mudah-mudahan dengan Bapak bagikan materi ini bisa memahami seperti apa maksud dari istilah social distancing. Dan ini di dalam virus corona sendiri, materi ini sering atau kalian pernah mendengarnya. Bahkan mungkin sudah lebih mengetahui. Untuk lebih memperjelas, perhatikan materi berikut. Nggak bisa terbuka. Baik, Bapak akan langsung buka videonya. Ya, bentar. Kesehatan. Bentar ya. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.
Mari bersama kita lawan Corona. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan materi utama kita. Yang pertama tadi mengenai matahari sebagai pusat tata surya, dan yang kedua mengenai social distancing dalam erat kaitannya dengan penyebaran virus corona COVID-19 sekarang ini. Untuk sesi selanjutnya anak-anakku, yaitu tanya jawab. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung aktifkan mikrofon atau dengan cara bertanya lewat grup chat, boleh ya. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah di sini masih bertahan 7 siswa terbaik Bapak ya. Karena jarang loh anak-anak Bapak ini bisa setiap hari kita melaksanakan pembelajaran online ya. Iya Bu, sebentar masih lanjut. Ya, jadi anak-anakku, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Tapi jangan bingung ya, orang materinya ringan aja. Sambil mungkin berpikir apa pertanyaan, Bapak bagikan link absennya ya, sebentar. Link absennya nanti bisa dilihat di kolom chat yang sebentar Bapak bagikan. Silakan diisi absennya. Silakan isi absennya. Materinya tadi materinya nanti diisi aja matahari pusat tata surya, begitu ya. Ada pertanyaan dari Riko, Pak nanti kalau kita tanya jawab di kuisis direkam kah Pak? Gimana ya? Boleh, kalau mau direkam nanti Bapak rekam, kalau enggak juga enggak. Ini hari Rabu ya. Hari Rabu, hari Kamis. Nanti kuisnya insya Allah hari Sabtu ya. Dipersiapkan hari Sabtu. Nanti kuisisnya, materinya mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Insya Allah besok hari Kamis, materinya matematika besok insya Allah hari Kamis. Untuk hari Jumatnya nanti kita free dulu karena hari pendek. Jumatnya free, hari Sabtunya nanti kuis. Kenapa? Kenapa yuk? Sudah absen semua? Tadi Pak judulnya? Judulnya materinya matahari pusat tata surya. Matahari pusat tata surya. Bapak akan cek dulu yang sudah absen siapa saja. Tadi ada 7 siswa ya. 7 siswa yang hadir hari ini. Alhamdulillah meskipun 7 siswa tapi bagi Bapak inilah anak-anak yang bisa memanfaatkan IT dengan bijak untuk belajar. Yang sudah absen baru 4. Sudah 5. Sabel, Aziza, Mirza, Rehan, dan Ayu. Jadi yang belum absen siapa? Riko belum ya, sama Alin ya. Riko sama Alin belum. Silakan absen dulu Alin. Diklik linknya Alin. Silakan Riko, Alin absen dulu. Bapak mau nyapa Alin dulu. Halo Alin. Mungkin jaringan ya Riko ya, mungkin. Coba diklik ulang kalau lambat. Alin bisa sudah absen Alin? Dia tahu Pak. Aku tadi jelek jaringan saya. Oh iya. Alin? Ya Pak. Sudah absen Alin? Belum. Diklik link tadi ya yang HTTPS tadi ada bit.ly absen kelas 6C itu diklik saja. Bapak coba cek. Oh belum. Alin sama Riko belum absen. Silakan absen dulu. Sambil menunggu teman absen, ada ndak Ayu, Sabel, Rehan yang mau ditanyakan? Habibah mungkin.
Sabel, Ada, Pak. coba Bapak tanya sama Sabel tadi. Sabel. Oke. Halo Sabel. Bel, panggil. Coba siapa yang berani menyebutkan urutan planet mulai yang terdekat dari matahari? Siapa? Tunggu. Siapa yang berani menjawab pertanyaan Bapak? Aktifkan mikrofonnya. Urutan planet yang mulai urutan planet tata surya kita, mulai yang terdekat dengan matahari. Ayo, kalau nggak ada pertanyaan Bapak yang tanya. Coba Rehan. Merkurius, Merkurius, terus Venus, Venus, Bumi, Mars, Mars, Jupiter, Bumi dulu. Saturnus. Hah? Oh iya. Ulangi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Terus Saturnus, Neptunus, Uranus. Uranus dulu baru Neptunus. Iya, Uranus. Tadi pas lihat video tentang lapisan matahari, siapa yang ingat 4 lapisan matahari? Ayo, apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan. Tunggu dulu. Apa yuk? Lapisannya corona, Ya, kromosfer, atmosfer, fotosfer, fotosfer, dan inti matahari. Riko nggak bisa, Riko. Kenapa Riko absennya nggak bisa? Coba klik ini lagi, coba Riko. Coba di kolom chat. Coba klik lagi. Kalau Alin sudah belum Alin absennya? Oh ya, Alin sudah, tinggal Riko aja nih. Ya, Riko yang belum absen. Coba lagi Riko. Enggak masuk. Kalau sudah diisi, itu terakhir di submit ya absennya. Di submit, jangan lupa Riko. Coba lagi Riko, mungkin jaringan Riko. Terus ada pembagian. Oh ya, mengapa matahari itu disebut sebagai bintang? Siapa yang tahu jawabannya? Mengapa? Coba Ayu, coba jawab pertanyaan dari Bapak Ayu. Mengapa matahari disebut sebagai bintang, Ayu? Bintang. Iya, kenapa? Tadi penjelasannya kenapa, yuk? Kenapa matahari disebut sebagai bintang? Saya nggak ikuti, Pak. Jelek jaringan. Kalau di buku, dilihat di buku halaman 53. Udah, Pak. Ada ketemu? Ada, Pak. Coba, apa jawabannya? Nggak tahu, Pak. Apa? Coba. Mengapa matahari disebut sebagai bintang? Bintang. Iya. Pak. Matahari suatu bintang di dalam tata surya kita. Terus? Ya kah? Terus? Yang menghasilkan panas dan cahaya. Iya, itu jawabannya. Matahari disebut bintang. Tepuk tangan dulu untuk Ayu ya. Karena matahari bisa menghasilkan panas dan cahaya. Itu alasannya ya. Bisa menghasilkan panas dan cahaya. Ada yang mau ditanyakan? Semua sehat ya? Riko masih sakit, Riko? Coba Bapak cek absennya. Riko sudah absen belum tadi ini? Sepertinya jaringan Riko ya. Kalau nggak bisa absen, nggak apa-apa Riko. Yang penting kan ini Bapak rekam. Ini Bapak rekam, jadi ini kan sebagai bukti bahwa kelas 6C setiap hari kita melaksanakan pembelajaran daring. Ada pertanyaan? Sebelum Bapak lanjut. Ya, apa Sabel?
Pak, kalau misalnya kan apa tadi tuh Pak yang bisa jauh-jauh kilometer tuh yang bisa terlempar jauh-jauh Oh, kilometer. lidah api matahari. Nah, kalau misalnya lidah api itu terlempar ke bumi kan jauh ke bumi Pak. Oh, jarak matahari ke bumi 150 juta kilometer. Kalau lidah api tidak sampai ke bumi, insya Allah aman, ya. Meskipun dia menjulur-julur panasnya, tapi nggak sampai menembus ke bumi. Alhamdulillah aman. Jadi ya minta pertolongan sama Allah. Makanya tadi kan ada video terakhir, sampai kapan matahari bisa mengeluarkan panasnya ya. Tadi dijelaskan ada kurang lebih perhitungannya 10 miliar. Tapi sekali lagi hanya Allah yang tahu. Semoga tata surya kita tetap berputar, berevolusi, berotasi, termasuk cahaya matahari tetap bisa mengeluarkan panas. Kalau berhenti, wallahu alam, mungkin kiamat anak-anakku ya. Kita mudah-mudahan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Ayu mau bertanya, Ayu? Aduh. Nggak ada Pak. Ada. Mirza ada pertanyaan, Mirza? Tak ada. Tak ada. Oh, Riko masuk ke absen. Sebentar Riko, Bapak cek ya. Ya, Riko sudah masuk absennya. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak, jadi 7 siswa yang masuk hari ini sudah semuanya absen. Itu artinya kegiatan pembelajaran kita pertemuan hari ini hari Rabu tanggal 1 bulan 4 2020. Ini ternyata awal bulan ya. Awal bulan alhamdulillah kalian selalu bisa hadir. Pesan Bapak tolong bantuannya anak-anak teman-teman yang lain diajak ya supaya kita tetap bisa belajar dengan online. Kebanyakan nggak online Pak. Nggak tahu juga kenapa ya. Infonya Begadang. dibaca tapi nggak ikut. Nggak ada wifi-nya kali ya. Ada Pak. Mungkin punya kali ya atau tidak. Kalau nanti ada teman yang tanya bagaimana caranya menggunakan Webex, nanti dibantu ya. Sebenarnya syaratnya download dulu aplikasinya. Nanti di WA itu ada linknya. Informasi di WA kan Bapak sertakan. Bisa klik link berikut. Itu kalau diklik langsung masuk ke kelas tuh. Ya. Gitu. Minta bantuannya. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih kehadiran anak-anakku semua. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Jika ada kesempatan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.